Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, dan yang terpenting selalu berdoa kepada Allah supaya kita semua terhindar dari wabah virus corona ini. Dan semoga virus ini bisa segera berakhir ya teman-teman. Oke, sebelumnya Bu ini akan memberikan informasi terlebih dahulu bahwa kalian kemungkinan minggu besok sudah akan melaksanakan ujian praktek, dan minggu setelahnya kalian sudah akan melaksanakan PAT atau penilaian akhir tahun. Jadi tetap semangat belajar di rumahnya ya. Hari ini kita akan selesaikan untuk tema 8 materi bahasa Indonesia dan juga PPKN. Untuk bahasa Indonesia terlebih dahulu, atau kalian juga bisa membuka di LKS kalian di halaman 45, yaitu mengenai langkah-langkah menemukan informasi penting bacaan. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Untuk yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. 3. Temukan kalimat utama yang ada pada teks. Yang keempat, tandai kalimat yang mengandung kata kunci. 5. Kenali kata kunci berdasarkan judul teks. 6. Buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W1H. Masih ingat unsur 5W1H apa? Yuk kita pelajari lagi. Nah, ini 5W1H atau jika disingkat bisa adik Simba. A. Apa? D. Di mana? K. Kapan? C. Siapa? M. Mengapa? Dan B. Bagaimana? Disingkat menjadi adik Simba. Ingat ya, adik Simba atau 5W1H. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama ada apa atau what, yaitu peristiwa apa yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua ada kata tanya di mana atau where, yaitu tempat peristiwa itu terjadi. Ada kapan atau when, yaitu waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Ada siapa atau who, yaitu orang atau pihak yang terlibat dalam peristiwa. Ada mengapa atau why, yaitu alasan atau latar belakang peristiwa. Kemudian ada bagaimana atau how, yaitu proses terjadinya peristiwa. Nah, ini adalah kata tanya yang bisa digunakan untuk menemukan informasi-informasi penting. Kita lanjutkan untuk materi PPKN. Jika minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang kewajiban kita terhadap lingkungan, nah hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan tanggung jawab. Untuk yang pertama dulu ada hak kita. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Ingat, 32 tahun 2009 yang berbunyi bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Intinya kita mempunyai hak untuk menikmati lingkungan yang baik dan juga sehat. Sebelumnya, apa itu hak asasi? Nah, hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Itu namanya hak asasi, hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Nah, ini hak kita terhadap lingkungan. Yang pertama, kita berhak untuk menikmati lingkungan segar tentu. 2. Kita berhak memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam. 3. Memperoleh lahan untuk mendukung kehidupan. 4. Bebas dari pencemaran lingkungan. Dan 5. Kita mempunyai hak untuk memperoleh apa yang kita butuhkan di lingkungan. Itu adalah hak kita terhadap lingkungan.
Nah, sekarang ada macam-macam hak asasi manusia. Ini juga kalian bisa melihatnya di buku aktivitas kalian ya. Untuk yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal rights. Ini merupakan hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Ini berkaitan dengan pribadi. Contohnya hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, berpindah tempat, menyatakan pendapat, memeluk agama, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada hak asasi politik atau political right, yaitu merupakan hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, memilih dan dipilih, ikut serta dalam kegiatan pemilu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal equality right. Ini merupakan hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian ada juga hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi atau property right. Ini kita juga mempunyai hak untuk berhubungan dengan kegiatan perekonomian dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, memiliki sesuatu dalam hal ekonomi. Kemudian yang kelima ada hak asasi peradilan atau procedural right. Ini merupakan hak untuk diberlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Kemudian yang keenam ada hak asasi sosial budaya atau social culture right. Ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, mendapatkan pengajaran, memperoleh pendidikan yang layak, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Itu contohnya. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab. Jika tadi hak, yang kedua adalah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Ya, sebenarnya kita hanya mengulang ya teman-teman. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, tanggung jawab ini adalah berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Jadi tanggung jawab itu adalah berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Ini ada macam-macam tanggung jawab, kita tinggal mengulangnya. Ada tanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri dan keluarga. 3. Masyarakat dan negara. 4. Tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan ada tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Nih, contoh tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah pada sembarang tempat. 2. Mengurangi sampah dengan mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian plastik. Jadi kita bisa menggunakan kantong jika kita membeli sesuatu atau pergi ke pasar, kita bisa menggunakan kantong saja. Jadi tidak perlu menggunakan banyak plastik ya. 3. Bekerja sama membersihkan sampah di lingkungan. 4. Memilah sampah yang kering dan basah agar dapat dikelola. 5. Mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang, bisa digunakan untuk berkerajinan. Yang kelima, 6. Aktif memberitahukan kepada generasi muda pentingnya mengurangi sampah. Nah, ini adalah salah satu contohnya adalah ini tadi, mengurangi penggunaan plastik. Nah, jadi tugas hari ini teman-teman, tolong untuk persiapan penilaian akhir tahun nanti kalian kerjakan LKS aktivitas siswa kalian di tema 8 untuk mata pelajaran PPKN saja ya. Mata pelajaran PPKN untuk KD 3.2 di halaman 53 sampai 54, kerjakan yang ROM A, B, dan C di LKS saja. Nah, untuk tugas kali ini nanti akan kita koreksi saat kita luring di sekolah. Kita akan membahas soal-soal yang nantinya kemungkinan besar keluar saat penilaian akhir tahun. Nah, Bu ini rasa untuk materi hari ini cukup sekian teman-teman. Mohon maaf apabila Bu ini ada salah kata. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.